Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pada topik diskusi kita yakni suppositoria. Jadi, suppositoria ini merupakan suatu sediaan yang mana sediaannya ini unik, berbeda dengan sediaan lainnya. Biasanya obat-obat itu akan kita konsumsi, kita masukkan ke dalam mulut, atau kita sebut juga sebagai cara peroral. Akan tetapi pada suppositoria ini penggunaannya unik. Uniknya kenapa? Karena sediaan ini kita gunakan dengan teknik atau cara khusus yang berbeda dengan obat-obat yang sudah kita kenal sebelumnya. Jadi berbagai macam bentuk sediaan yang sudah kita kenal itu memiliki cara administrasi atau cara pemberian yang berbeda dengan suppositoria ini. Oleh karena itu nanti kita akan diskusikan pada topik diskusi kita ini menjadi dua bagian. Bagian pertama kita akan lebih berdiskusi terkait dengan dasar fundamental, keuntungan, kerugian, serta jenis-jenis basis yang bisa kita gunakan untuk suppositoria. Pada bagian kedua itu terdiri dari beberapa tahap kritis yang mana tahapan tersebut akan mempengaruhi mutu dan kualitas dari sediaan suppositoria. Sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, kita perlu kenali terlebih dahulu terkait dengan suppositoria itu apa. Sebenarnya bahasa suppositoria itu berasal dari bahasa Latin yang mana suprone itu artinya dari kata sub. Nah, sub itu under, pone atau ponder itu to place. Artinya ini diberikan di bawah. Nah, maksudnya di bawah ini apa? Jadi sediaan suppositoria ini merupakan suatu sediaan yang mana ketika penggunaannya itu dimasukkan ke dalam lubang tubuh. Lubangnya mana? Dia digunakan di anus, vaginal, ataupun uretra. Jadi kita masukkan lubang bagian bawah tubuh kita. Nanti sediaan ini akan meleleh, melunak, atau bahkan melarut. Kemudian sediaan ini bisa memberikan efek, baik efek itu lokal, artinya efek lokal itu nanti sediaannya itu akan memberikan efek di mana kita berikan obat itu di tempat pemberiannya. Itu namanya efek lokal. Seperti kita mengoles suatu sediaan krim atau gel, yaitu efeknya hanya di situ saja. Itu efek lokal. Lawannya lokal itu adalah sistemik. Kalau sistemik itu obatnya masuk ke dalam sirkulasi dari darah. Jadi kalau lokal itu obatnya tidak masuk sirkulasi sistemik atau tidak masuk ke sirkulasi darah. Itu yang kita sebut dengan local and systemic effect. Jadi antara kedua penggunaan ini, baik lokal ataupun systemic effect ini nanti bisa kita peroleh dengan cara kita memanfaatkan sediaan suppositoria ini untuk pemberian obat. Yang perlu menjadi perhatian, ini adalah cara penggunaan. Karena banyak sekali kesalahan atau informasi yang miss ketika kita memberikan informasi kepada pasien tentunya terkait dengan sediaan suppositoria ini. Seperti kita bilang misalkan diberikan lewat dubur. Kadang karena komunikasi yang tidak sempurna dan kita tidak meminta feedback dari pasien tersebut bagaimana cara penggunaannya, nanti pasiennya dengernya dicampur dengan bubur. Karena bagi orang awam memasukkan sediaan seperti ini di dalam dubur itu sangat aneh sekali, bahkan menjadi hal yang sangat tabu. Tapi bagi seorang farmasis itu menjadi suatu alternatif rute pemberian obat yang mana banyak sekali keuntungan yang bisa kita manfaatkan dari bentuk sediaan ini. Jadi di sini yang perlu kita tekankan adalah terkait dengan suppositoria ini merupakan suatu sediaan yang dimasukkan melalui anus atau vaginal atau uretral. Nantinya ketika sediaan ini dimasukkan ke dalam tubuh, sediaannya akan meleleh atau melunak, bahkan melarut, kemudian obatnya lepas, bisa beraksi pada efek lokal di daerah pemberian itu atau bisa keserap di tubuh. Jadi tidak perlu kita konsumsi obat oral itu bisa ngefek, masukkan anus saja mungkin obatnya juga bisa berefek asal desain dan rancangannya pas.
Itu terkait dengan sediaan suppositoria. Kemudian terkait dengan tipenya, suppositoria tadi bisa kita gunakan di anus atau kita sebut dengan rectum suppositoria, atau nanti bisa juga kita gunakan suppositoria ini intravaginal, artinya nanti dimasukkan ke dalam vagina. Jadi ada sediaannya, biasanya kita sebut dengan vaginal suppositori atau persarium atau ovula suppositori. Jadi nanti sediaan ini akan dimasukkan ke dalam vagina tersebut. Biasanya untuk efek-efek lokal seperti antiseptik, antibakteri, antimikrob, atau beberapa manfaat yang lainnya. Misalkan beberapa hormon bisa kita deliverikan juga lewat intravaginal melalui sediaan ovula ini. Bisa juga melewati uretra suppositori, jadi dimasukkan ke uretra. Ya, biasanya buat antibakteri ataupun sediaan-sediaan khusus, tapi yang paling banyak dimanfaatkan itu adalah sediaan suppositori yang berbasis pada rektal atau pada anus. Bahkan sediaan ini sering sekali diberikan kepada pasien, utamanya pasien-pasien yang dirawat inap. Jadi bentuknya seperti ini, ada yang bentuk bulat gede kayak gitu, ada yang agak gede memanjang, ada yang kecil. Nah, bedanya mungkin di sini kalau ovula itu bentuknya yang paling kiri, yang bulat itu ovula, bentuknya semacam itu. Biasanya dia bentuknya lebih pipih ya, tidak seperti torpedo. Untuk yang bentuknya kayak torpedo itu ada yang buat rektum, jadi ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar buat dewasa, yang kecil buat anak-anak. Suppositoria ini biasanya ukurannya itu sudah ada cetakannya. Jadi sudah ada cetakan ukurannya. Nah, nanti yang akan kita hitung dalam perhitungan terkait dengan cara pembuatan dan ada yang kita sebut dengan bilangan pengganti. Ini terkait dengan tipe-tipe dari sediaan suppositoria. Intinya, di sini kita bisa mengenal bahwa suppositoria itu nanti tidak hanya digunakan di anus. Terlebih lagi kita harus aware terhadap apa? Terhadap tipe sediaannya nih apa. Jangan sampai nanti intravaginal dimasukkan ke dalam rektum atau sebaliknya, karena basisnya juga berbeda. Pilihan pembawanya juga berbeda. Oleh karena itu harus kita perhatikan hal-hal tersebut. Ini adalah beberapa contoh sediaan-sediaan suppositoria yang mana isinya bermacam-macam obatnya. Nah, ini misalkan ini ada morfin, biasanya buat analgetik opioid, kemudian ada aspirin, ada bisakodil, kemudian ada beberapa obat-obat lainnya, beladon, opium, kemudian bisa juga paracetamol, kemudian beberapa sediaan lainnya. Tapi biasanya yang digunakan di sini paling banyak adalah bisakodil untuk laksatif biasanya. Itu bisa kita gunakan si sediaan suppositoria ini. Akan tetapi sediaan suppositoria ini tidak hanya untuk obat-obat tersebut. Bisa seperti paracetamol, utamanya nanti buat pasien yang itu demamnya tinggi tidak bisa mengkonsumsi obat seperti balita ya, itu nanti diberikan suppositoria melalui anusnya, itu lebih mudah nanti. Kemudian akan kita bahas berbagai keuntungan terkait dengan sediaan suppositoria. Yang pertama itu menghindari iritasi pada lambung. Kalau kita konsumsi obat secara oral, itu otomatis obatnya masuk ke dalam saluran pencernaan. Otomatis dia masuk ke dalam lambung. Tidak mungkin bypass langsung loncat ke usus, tidak mungkin. Oleh karena itu beberapa obat-obat tertentu yang mana obat-obat ini mampu mengiritasi lambung. Biasanya bersifat asam. Nah, ini bisa mengiritasi lambung. Karena lambung kita itu ada mukosa lambungnya, si musin ini yang selalu akan diregenerasi. Ketika musin ini nanti dia diregenerasi, lah tebal tidaknya musin ini tergantung orangnya. Ada yang orang punya musin tebal, ada orang yang punya musin yang tipis. Beberapa orang itu misalkan minum aspirinnya tidak masalah, karena musinnya tebal, mampu memproteksi dinding lambungnya. Tapi beberapa orang yang misalkan dia musinnya itu tipis dan dia sensitif terhadap obat, minum aspirin saja lambungnya sudah kerasa perih. Karena apa? Dia bisa mengiritasi lambung karena sifatnya
sangat asam. Oleh karena itu, sediaan suppositoria ini karena tidak kita konsumsi melalui saluran pencernaan atau tidak secara oral, maka dia tidak akan kena di lambungnya, sehingga dia tidak mengiritasi lambung. Itu salah satu keuntungan utamanya. Kita tidak perlu memaksa misalkan orang yang tidak mau minum obat untuk membuka mulutnya, kemudian diberikan obat lewat mulut, tidak perlu. Kita cukup saja masukkan langsung ke dalam anusnya, sudah. Itu nanti mampu memberikan efek seperti obat itu kita minum, bahkan lebih bagus lagi. Kenapa bisa lebih bagus lagi? Karena keuntungan yang kedua itu menghindari first pass hepatic effect. Artinya begini Mas Mbak, jadi sebelum saya berbicara terkait dengan first pass hepatic effect, ketika kita minum obat, obat itu kemudian dia hancur, kemudian obatnya larut, kemudian baru diserap. Jadi obat itu bisa ngefek kalau obatnya sudah dalam bentuk larutan. Kemudian setelah itu obat akan diserap. Nah, diserap masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian pembuluh darahnya itu akan membawa darahnya itu alirannya akan dibawa menuju yang kita sebut dengan vena porta hepatica. Vena porta hepatica itu adalah suatu pembuluh darah vena besar yang mana vena itu akan mengarahkan aliran darahnya itu melalui hati. Padahal hati kita itu berfungsi sebagai organ pemetabolisme. Banyak sekali enzim-enzim yang ada di hati, contohnya sitokrom, itu bisa memetabolisme obat. Proses metabolisme ini sangat penting di dalam kita membuang obat di dalam tubuh kita. Padahal obat tersebut tadi belum diedarkan ke seluruh tubuh, baru diserap saja. Harusnya obat itu diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, dia berikatan dengan target aksi obat, kemudian obatnya ini memberikan efek. Setelah memberikan efek, baru obatnya kita buang dari dalam tubuh kita melalui jalur metabolisme. Jadi ketika kita konsumsi obat secara oral, itu nanti obatnya setelah diserap oleh tubuh akan dibawa menuju hati melalui vena porta hepatica. Otomatis obat tersebut belum diedarkan ke seluruh tubuh, tapi sudah mengalami metabolisme. Nantinya efek obat akan turun. Jadi ini yang kita sebut dengan first pass hepatic effect. Jadi obat sebelum diedarkan ke seluruh tubuh, dia akan dimetabolisme terlebih dahulu. Harusnya disebarkan dulu, baru dimetabolisme. Tapi dia dimetabolisme dulu, baru disebarkan ke seluruh tubuh. Artinya kalau kita konsumsi 100, obat itu dimetabolisme 20%, maka nanti yang disebar ke seluruh tubuh nanti 80 bahkan kurang. Kenapa kurang? Karena kalau kita minum 100 mg, belum tentu yang diserap 100 mg. Banyak aspek yang bisa menyebabkan obat itu tidak diserap. Atau diserap dalam jumlah yang relatif sedikit bisa. Kemudian obat itu akan dimetabolisme, jumlahnya semakin kecil lagi. Oleh karena itu, kalau kita mengkonsumsi obat oral, itu efeknya itu tidak bisa diprediksi. Kadang tinggi, kadang tidak, tergantung orangnya. Tapi biasanya itu bisa kita toleransi untuk efeknya. Sehingga dosis tertentu itu mampu memberikan efek. Gitu. Oke, kemudian di sini first pass hepatic effect ini terjadi ketika kita konsumsi obat secara oral. Jadi obat-obat yang kita konsumsi secara oral itu pasti melalui first pass hepatic effect. Kecuali ada daerah-daerah tertentu, misalkan di bawah lidah. Ada obat-obat tertentu yang kita letakkan di bawah lidah tidak perlu ditelan. Kenapa? Karena dia rusak oleh asam lambung. Ditaruh di bawah lidah, dia nanti sudah memberikan efek. Itu tidak kena first pass hepatic effect. Salah satu cara untuk menghindari first pass hepatic effect ini dapat kita berikan secara rektal. Tapi ingat, di dalam rektum itu ada yang kita sebut dengan yang namanya vena hemoroid. Jadi ketika vena hemoroid ini nanti, obat itu juga akan dibawa menuju vena porta hepatica. Artinya nanti ketika kita berikan obat ini, bisa tidak melalui first pass effect. Gimana caranya?
Caranya adalah kita berikan obat itu tidak terlalu dalam. Karena vena hemoroid itu letaknya di bagian atas rektum. Kalau obat itu nanti tidak terlalu dalam, di permukaan saja juga absorpsinya tidak akan maksimal. Oleh karena itu kita masukkan di rektum dengan cara yang pas. Pasnya bagaimana? Gampang. Kedalamannya itu kita ukur dari jari telunjuk kita. Jadi jari telunjuk kita itu punya 3 ruas ya. 1, 2, 3. Ada 3 ruas jari telunjuk di situ. Kita masukkan 2/3-nya. 2/3 dari telunjuk kita. Jadi misalkan jangan kita masukkan ke anak-anak tapi pakai jari telunjuk kita yang jadi pedoman, kasihan nanti masuk terlalu dalam. Yang jadi pedoman adalah jari telunjuk dari orang yang akan mengkonsumsi suppositoria tersebut. Jadi kalau dimasukkan 2/3 ya dimasukkan 2/3-nya begitu ya. 2/3 dari jari anaknya dikira-kira saja, tidak perlu diukur-ukur secara saintifik pakai jangka sorong, tidak perlu. Yang jelas di sini cara pemberian sederhana ini bisa meningkatkan efek suatu sediaan suppositoria. Keuntungan selanjutnya itu bisa menghindari adanya degradasi enzim dan pH di saluran pencernaan. Karena di saluran pencernaan kita itu ada berbagai macam enzim di situ, ada berbagai macam tingkatan pH, dari pH yang sangat asam sampai pH yang agak relatif tinggi, sekitar 7,4 juga ada. Jadi, variabilitas enzim dan pH di dalam saluran pencernaan itu bisa menyebabkan obat kita itu tidak bisa diserap secara sempurna. Oleh karena itu, sediaan melalui jalur rektal atau suppositoria ini, sediaannya ini mampu menghindari adanya efek enzim. Jadi obat-obat yang misalkan obat itu rusak karena enzim, nah itu nanti bisa kita berikan obat itu melalui sediaan suppositoria. Intinya di sini sediaan suppositoria itu menjadi alternatif dari sediaan oral. Kenapa sediaan oral itu tadi kenapa pas hepatic effect, ada enzim, ada pH macam-macam. Kenapa menjadi sediaan paling favorit? Karena paling mudah dan paling nyaman. Itu adalah tantangannya, nanti akan kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan tantangan dari sediaan suppositoria. Kemudian inside target, jadi targetnya di tempat aksi situ. Jadi ada beberapa penyakit yang mana penyakit itu di anus, misalkan dia kena hemoroid atau wasir, lah itu kita berikan obat terlokalisasi di situ. Kalau kita konsumsi oral, nanti nunggu obatnya diserap, disebarkan, baru dihantarkan ke dalam di daerah yang kena wasir atau hemoroid tersebut, itu relatif lebih lama. Oleh karena itu kita berikan inside target. Artinya obat ini bisa berefek lokal di daerah tempat aksi pemberiannya itu. Kemudian, ini sangat cocok sekali karena kita tidak perlu membagi-bagi. Sediaan suppositoria itu sudah ada cetakannya, dan satu cetakan itu dosisnya ya dosis itu pemakaian, tidak kita potong-potong. Tidak boleh, ini anak-anak diparuh saja buat separuh, tidak bisa. Itu sudah ada pedomannya, nanti terkait dengan sediaan suppositoria. Jadi sediaan suppositoria ini satu pack, ya satu sediaan, tinggal dipakai semua saja. Selain dari sisi kemudahan itu mudah sekali, tapi dari sisi packaging itu relatif lebih mahal karena satu wadah dikemas satu. Memang sediaan suppositoria ini bukan sediaan yang kita konsumsi rutin, hanya pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi keuntungan selanjutnya ini tadi terkait dengan penggunaan obat itu bisa kita berikan, atau ini memberikan kemudahan ketika kita bisa berikan obat itu, utamanya obat-obat yang mana pasien itu tidak cocok kita berikan obat secara oral. Contohnya ada pasien post-operasi. Jadi misalkan post-operasi yang sudah dibawa pulang ke rumah ya, kalau di rumah sakit post-operasi bisa kita berikan melalui injeksi intravena. Tapi kalau sudah di rumah bingung, dia tidak boleh makan minum dalam waktu tertentu ya, bukan seterusnya, tapi dalam waktu tertentu. Otomatis kita butuh alternatif sediaan, utamanya sediaan yang dapat mengurangi rasa sakit. Setelah operasi itu, nah itu kita bisa berikan sediaan melalui jalur rektal ini.
Ada pasien-pasien yang tidak sadar. Ada pasien yang memang kondisinya ini mual muntah yang hebat. Artinya ketika dia konsumsi obat, baru sampai masuk kerongkongan ujungnya aja langsung balik keluar. Nah, itu harus kita berikan obat-obat melalui jalur rektal ini atau suppositoria ini. Dan yang terakhir, yakni pasien yang dalam umur yang relatif masih kecil atau masih muda ya, bayi lah gitu istilahnya. Bayi ini biasanya kita berikan sediaan suppositoria juga bisa. Karena lebih aman biasanya. Takut keselak kayak pemberiannya. Kalau suppositoria kan tidak mungkin keselak. Dimasukkan ke dalam anus kok keselak ya aneh gitu biasa. Oleh karena itu, suppositoria dengan berbagai macam keuntungan ini sediaannya tetap ada dan relatif lumayan banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan oral ya lebih banyak sediaan oral. Karena sediaan oral itu first choice pilihan dalam terapi. Jadi lebih nyaman, lebih enak, lebih mudah, dan lebih murah. Kalau sediaan suppositoria itu ada berbagai macam tantangan. Yang mana tantangan ini saya lebih suka menyebutnya tantangan ya dibandingkan kekurangan. Karena tantangan ini bukan sesuatu hal yang harus kita hindari, tapi dengan tantangan ini nanti akan kita optimalkan. Yang jelas yang pertama, sediaan ini itu tidak akan acceptable atau tidak nyaman. Biasanya orang minum lewat mulut masuk ke kerongkongan, lambung, dan seterusnya enak, tidak kerasa apapun. Nah, ini dimasukkan ke dalam anus, bahkan dimasukkan dalam vagina. Aneh, rasanya tidak nyaman sekali. Itu adalah tantangan bagi kita, jangan sampai nanti ketika kita masukkan itu, basisnya ini membuat tidak nyaman. Jadi harus kita pilih cara-cara khusus terkait dari proses pemberiannya atau dari komponen dalam bahannya. Kemudian jendela absorpsi yang sangat sempit tadi sudah kita diskusikan ya, bahwa jendela absorpsi sediaan suppositoria ini agar terhindar dari first pass effect itu sangat sempit sekali. Kalau terlalu dalam dia nanti keserap melalui kena first pass effect, tapi kalau terlalu luar dia nanti tidak akan diserap optimal yang pas ya 2/3 dari jari telunjuk yang akan kita gunakan itu nanti di bawah vena hemoroidnya. Nanti di bawah vena hemoroid itu obatnya itu bisa keserap tapi nanti tidak melalui jalur vena porta hepatica. Dia langsung diedarkan ke seluruh tubuh sehingga tidak kena first pass effect. Selain itu, kita juga harus pahami juga bahwa rektum kita itu panjangnya tidak terlalu panjang. Jadi jangan dimasukkan 20 cm, panjangnya saja 10 sampai 15 cm kok nanti kebablasan bahaya gitu ya. Harus kita perhatikan terkait hal-hal tersebut. Kemudian di situ yang jadi pedoman lagi adalah di dalam rektum itu cairannya sangat sedikit sekali. Bahkan 2 sampai 3 ml saja. Dengan cairan yang sangat sedikit sekali ini nanti akan mempengaruhi obat itu lepas dari sediaan. Kemudian akan mempengaruhi obat itu bisa diserap atau tidak. Karena tadi kunci utama obat itu bisa memberikan efek, obatnya harus diserap. Obat bisa diserap kalau obatnya itu larut. Nah, obat larut atau lepas dari sediaan itu baru obatnya bisa diserap. Kalau obatnya larut dan tidak bisa lepas dari sediaan, ya tidak bisa diserap. Begitu juga obatnya lepas dari sediaan tapi tidak larut juga tidak bisa diserap. Jadi dua syarat tersebut, larut dan lepas dari sediaan. Karena sediaan itu adalah device. Suppositoria itu adalah device saja. Obatnya ya bahan aktif yang ada di dalam suppositoria itu. Itu terkait dengan tantangan selanjutnya. Jadi ada tantangannya, volumenya terbatas, jendela absorpsinya sangat sempit. Kemudian kita ada tantangan kembali terkait dengan proses penyimpanan. Kenapa? Karena sediaan suppositoria ini kita masukkan ke dalam tubuh, dia akan meleleh, melunak, bahkan melarut. Artinya, pada konsep ini nanti, sediaan ini itu dipengaruhi sama suhu tubuh. Nanti ketika kita nyimpen suppositoria ini awalnya bentuknya torpedo, disimpan kepanasan sedikit, nanti akhirnya bentuknya tipis, lempengan, kan ya aneh. Oleh karena itu, tantangan terkait dengan kondisi penyimpanan ini, RH itu kelembapan relatif. Jadi, ketika kita berada dalam suatu ruangan kita itu pasti ada uap airnya, kita sebut dengan RH.
Jadi RH itu adalah air yang ada di udara ini. Tidak kelihatan udara kok ada airnya, tidak. Tapi itu punya relative humidity. Artinya ketika kita berikan suatu bahan di situ, nanti bahan ini akan menyerap lembab. Nah, menyerap lembab dari udara itu. Kemudian di RH ini nanti, ini yang menggambarkan suatu kondisi itu basah atau kering. Indonesia masuk zona 4B. Artinya dia hot and humid. Dia itu panas dan basah. Namun ketika kita di daerah Mediteran, kemudian di daerah ya atas-atas sana lah. Atas-atas, maksudnya atas itu bukan atas langit, bukan, tapi atas peta. Kayak Eropa, Cina atas, itu RH-nya paling 30-an. Kalau di daerah Khatulistiwa itu RH-nya 70-an. Sangat tinggi sekali, apalagi kalau musim hujan, bisa sampai 80-an. RH dan suhu ini sangat berpengaruh sekali terhadap stabilitas dari basisnya. Apalagi suhu bisa mempengaruhi stabilitas fisik. RH bisa mempengaruhi stabilitas kimia. Karena dengan RH tinggi, nanti sediaannya itu bisa basah, tercemar bakteri bisa basah, kemudian mengkatalisis hidrolisis oksidasi juga bisa. Nanti basisnya jadi tengik atau rusak juga bisa. Oleh karena itu, kita ada tantangan di sini ya. Solusinya berarti packaging. Ya. Kalau packagingnya ini bagus, otomatis nanti bisa melindungi dari RH dan suhu ini. Selain packaging, juga cara penyimpanan. Packagingnya bagus, dipanas-panaskan juga sama saja, gitu loh ya. Oleh karena itu, packaging dan cara penyimpanan di sini merupakan tantangan tersendiri bagi sediaan suppositoria. Kemudian, tantangan selanjutnya, ini ketika ada suatu bahan aktif yang dia terdegradasi di rektum, itu nanti tidak bisa kita berikan di rektum. Kenapa? Karena di rektum itu dia koloni bakterinya relatif lebih tinggi, kemudian ada enzim-enzim juga, tapi enzimnya tidak separah di enzim yang ada di saluran pencernaan. Nah, tapi di bagian rektum di situ, utamanya yang dimetabolisme oleh bakteri dan macam-macam, kalau rusak oleh bakteri tidak bisa kita berikan via rektum. Oleh karena itu, selain dari tantangan selanjutnya ini tidak bisa diaplikasikan utamanya untuk obat-obat yang terdegradasi di pH di daerah rektum. Karena pH rektum itu relatif lebih stabil, jadi pH-nya sekitar ya 7,4, 7,2 lah. Bahkan 6,8 juga bisa, tergantung kondisi orangnya. Kemudian obat-obat yang stabil di asam dan dia tidak stabil di pH rektum kita berikan di situ ya nanti rusak. Karena obatnya tidak akan pindah kemana-mana, hanya ada di situ. Kalau rusak tidak bisa diserap. Kemudian tantangan selanjutnya yakni price to performance ratio, artinya obat ini pasti dengan bentuk sediaan suppositoria itu lebih mahal. Lebih mahal kalau kita gunakan dia secara rutin tidak efisien karena harga dan kinerjanya itu tidak sebanding. Jadi perlu kita perhatikan terkait dengan price to performance ini dari harga, selain itu dari fungsi dan kegunaan. Oleh karena itu, kenapa sediaan tablet yang paling banyak? Karena dari sisi produksi dia lebih murah dan lebih mudah. Tidak suppositoria yang terus kita gunakan, walaupun dia memiliki keuntungan tadi ya. Tapi hanya pada kondisi-kondisi tertentu, suppositoria ini kita gunakan. Itu tadi terkait dengan beberapa tantangan, yang mana tantangan ini bukan menjadi suatu penghalang bagi kita untuk terus mengembangkan atau meracik suatu sediaan suppo. Kemudian bagaimana sediaan suppositoria ini mampu memberikan efek? Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada local effect, yang kedua systemic effect. Tadi sudah kita diskusikan bahwa local effect itu adalah sediaan, yang mana sediaan ini itu ketika kita gunakan itu memberikan aksi di daerah pemberian dan tidak masuk ke sirkulasi sistemik. Itu kita sebut dengan local effect. Tapi kalau suatu obat kita konsumsi kemudian obatnya masuk ke dalam sirkulasi sistemik, maka nanti obatnya itu ya systemic action. Sediaan suppositoria ini mampu memberikan efek lokal ataupun efek sistemik. Misalkan efek lokal,
sediaan suppositoria ini bisa kita gunakan untuk terapi laksatif. Laksatif itu pasien yang mengalami konstipasi, itu bisa kita berikan sediaan suppositoria, bisa kodil, itu bisa kita berikan, kemudian dia nanti sebagai laksatifnya akan mengeluarkan feses di rektum, itu dikeluarkan nanti sebagai laksatif bisa. Kemudian bisa juga untuk iritasi. Jadi ada beberapa rektum kita mungkin karena fesesnya terlalu keras, dia iritasi, kemudian bisa kita berikan sediaan suppositoria ini. Misalkan pada kondisi gatal-gatal atau kondisi semacamnya yang disebabkan oleh cacing ya, biasanya kita bisa berikan suppositoria ini melalui rektum. Kemudian antibakteri kalau ada infeksi di situ atau ada beberapa kondisi yang membutuhkan terapi antibakteri, bisa kita berikan antibakteri di suppositoria. Jadi antibakteri ini tidak hanya di bagian anus saja, misalkan di vagina, atau yang gatal-gatal tadi bisa juga di vagina. Kemudian antibakteri juga bisa kita berikan di local action-nya. Kemudian untuk pengobatan hemoroid, misalkan untuk hemoroid ini, ya penyakit hemoroid, wasir lah biasanya kita sebut, sehingga duduk saja dia sakit sekali, maka daripada kita berikan obat oral itu kebingungan, kita berikan suppositoria biar aksinya lebih cepat. Karena obat lepas di situ dan akan memberikan aksi langsung ke situ, di daerah anusnya. Kemudian untuk anestesi lokal, ini bisa kita gunakan intravagina atau intrarektum atau rektal, itu bisa kita gunakan anestesi lokal. Kemudian ada beberapa kondisi terapeutik atau aksi seperti anti asma, anti emetik ataupun analgetik dan antipiretik itu bisa kita berikan melalui jalur rektal. Anti asma, teofilin, anti emetik, obat-obat yang bikin tidak mual dan muntah. Kemudian analgetik, antipiretik, paracetamol itu sering sekali diformulasikan dalam sediaan suppositoria. Bahkan analgetik ini yang paling banyak tadi ada opium contohnya. Itu ada opium, kemudian paracetamol juga ada, itu digunakan untuk target aksi sistemiknya. Kemudian karakteristik ideal dari sediaan suppositoria itu bagaimana? Jelas sediaan suppositoria tadi adalah sediaan yang ketika kita masukkan ke dalam tubuh, dia akan meleleh dan melarut di suhu tubuh. Jadi karakteristik pertama, dia mampu meleleh pada suhu tubuh. Dan dia mampu nanti obatnya ini lepas dari sediaannya atau terlarut di rektum, cairan rektumnya. Kemudian, karakteristik selanjutnya ya nanti bahan-bahan yang kita gunakan itu tidak toksik atau tidak iritasi di bagian rektum. Bahannya sangat asam sekali, bikin rektumnya iritasian, kasihan. Kemudian, obatnya itu mampu lepas secara cepat ketika nanti si basisnya ini sudah melebur. Jangan sampai basisnya melebur, kok obatnya tidak mau di situ-situ saja, keburu dikeluarkan nanti, ya. Oleh karena itu, ketika nanti obatnya ini, basisnya ini melebur, sediaannya melebur, obatnya harus mampu terlarut atau berdifusi di cairan rektum, kemudian dia diserap masuk ke dalam tubuh. Jangan sampai ini sediaannya nanti sudah melebur, tapi obatnya tidak mau lepas di situ terus. Nah, itu terkait dengan pemilihan basis. Nanti pada pemilihan basis itu sangat ditentukan dari karakteristik obatnya. Jangan sampai kita salah milih basis, nanti obatnya tidak mau keluar. Kemudian basisnya ini mudah sekali dituang dan gampang sekali dikeluarkan dari cetakan. Ya, nanti jangan sampai basisnya ini tugel atau retak, atau bahkan dituang susah, nanti dalamnya ada rongga udara, itu tidak ideal karakteristiknya. Jadi sediaan suppositoria ini harus memiliki karakteristik yang dari segi fisik itu bagus sekali. Terkait dari apa? Proses pencetakannya. Karena nanti kalau kita membuat suppositoria dengan cara peleburan, itu setelah kita lebur, kita masukkan ke dalam cetakan, ya jangan sampai nanti cetakannya di dalamnya itu ada rongga-rongga udaranya. Atau bahkan kita keluarkan dari dalam cetakan itu dia
patah. Tidak boleh. Oleh karena itu karakteristik idealnya mudah dituang dan mudah diambil dari cetakan. Kemudian dia memiliki stabilitas yang cukup bagus pada kondisi penyimpanan. Jangan sampai suhunya agak panas sedikit, misalkan suhunya itu misalkan suhunya 25 sudah dalam bentuk cair. Padahal suhu di Indonesia itu 27, ya harapannya dia melebur 30-an ke atas biar lebih stabil. Dan yang terakhir itu biokompatibel, artinya sediaan ini kompatibel atau cocok sekali dengan tubuh. Makanya digunakan umumnya adalah bahan-bahan yang biasanya dari asam lemak atau beberapa polimer yang bisa kita gunakan, yang mana ini relatif biokompatibel, yang nantinya tadi berhubungan dengan tidak toksik, tidak mengiritasi, kemudian dia nanti mampu menimbulkan sensasi yang lebih nyaman ketika kita gunakan. Kemudian sediaan suppositoria itu terdiri dari yang pertama basis, yang kedua adalah bahan aktif. Jadi ada basis dan ada bahan aktif dicampur, nanti itu ada sediaan suppositoria. Sehingga di sini basisnya itu ada 3 kategori utama. Yang pertama itu basis oleaginous atau kita sebut dengan basis asam lemak. Yang kedua ini basis larut atau mampu bercampur dengan air. Yang ketiga ini basis campur. Jadi ada 3 kategori basis yang bisa kita gunakan dalam membuat atau meracik suatu sediaan suppositoria. Yang pertama ini oleaginous basis, artinya basis ini berbasis lemak. Contohnya apa? Ini ada cocoa butter atau kita suka menyebutnya itu oleum kakao. Nah, kita sukanya menyebut oleum kakao. Kenapa saya bold di sini? Karena dia paling banyak atau paling suka digunakan dalam pembuatan suppositoria. Kemudian ada hydrogenated fatty acid. Ini ada asam lemak yang sudah dimodifikasi ya. Umumnya asam lemaknya dari palm kernel oil, dari minyak biji kapas, kemudian asam lemaknya diambil. Nah, asam lemaknya nanti bisa memadat, kemudian nanti bisa melebur juga. Kemudian ada basis asam lemak murni, misalkan asam palmitat atau asam stearat. Palmitat itu C16, stearat C18. Asam palmitat itu melebur pada suhu 54. Untuk stearat lebih tinggi karena rantainya karbonnya lebih panjang. Di sini bisa juga kita gunakan, bisa juga beberapa trigliserida seperti gliseril monopalmitat, polioksil stearat, witepsol itu adalah fatty acid base, jadi asam lemak, basisnya asam lemak, ini merek dagang witepsol ini. Intinya di sini yang perlu Mas Mbak kenali, pada basis lemak itu ada asam lemak, ada asam lemak termodifikasi, ada oleum kakao. Yang paling banyak digunakan itu adalah oleum kakao, yang bawahnya sangat jarang sekali. Makanya nanti ketika kita praktikum, itu juga akan berdiskusi terkait dengan pembuatan suppositoria dari oleum kakao ini. Nah, ini oleum kakao ya, atau kita sebut dengan oleum theobroma, atau kita sebut dengan cocoa butter. Nah, ini adalah si oleum kakao. Dia melebur pada suhu 30 sampai 36 derajat Celcius. Jadi meleburnya dari suhu 30-an sampai 36 derajat Celcius. Ini adalah karakteristik yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena dia melebur di bawah suhu tubuh. Suhu tubuh 37 derajat Celcius. Dia melebur pada suhu 30 sampai 36. Berarti di atas suhu penyimpanan. Suhu penyimpanan obat kita itu 25. Idealnya 25. Walaupun di Indonesia ini tidak bisa, jarang sekali dijumpai suhu 25, kecuali daerah-daerah tertentu atau pada kondisi-kondisi tertentu suhunya bisa mencapai 25, tapi umumnya relatif tinggi, 29, 28, dan seterusnya. Karakteristik melebur pada suhu 30 sampai 36 derajat Celcius ini merupakan karakteristik yang bagus sekali dari oleum kakao ini. Nanti oleum kakao itu kita buat dengan cara dilebur, karena ini padatan ya, walaupun tulisannya oleum itu minyak, nah minyak coklat, tapi lemak coklat ini ya. Tapi
si oleum kakao ini bentuknya bukan cair tapi padat. Nanti akan kita lebur terlebih dahulu. Setelah melebur akan kita tambahkan bahan aktif kita larutkan di situ, sudah tinggal cetak di dalam cetakan. Tapi yang perlu kita perhatikan, karena oleum kakao ini mengandung trigliserida, yang mana trigliserida itu memiliki kristalinitas yang sangat tinggi. Nah, kristalinitas itu begini Mas Mbak. Ketika kita berdiskusi terkait dengan larutan, itu yang kita sebut melarut itu kalau bahan aktifnya itu berupa padatan, dia berinteraksi dengan molekul pelarutnya. Kalau interaksinya tinggi, dia akan membentuk dispersi molekuler. Kalau kristalinitas kebalikan dari proses pelarutan. Jadi, kristalinitas itu ketika satu molekul terdispersi tadi bergabung dengan molekul yang lainnya, kemudian setelah dia bergabung dengan molekul yang lainnya itu nanti akan membentuk suatu kisi kristal. Nah, kisi kristal nanti bisa mengubah fase dari suatu senyawa. Misalkan awalnya larutan, dia berubah menjadi padatan karena pengaruh suhu dan tekanan tentunya. Pada senyawa-senyawa tertentu, misalkan air ya, air itu pada suhu dan tekanan suhu ruang dan tekanan ruang 1 atmosfer itu tidak mungkin membentuk padatan. Tapi kalau suhunya kita turunkan, tekanan kita turunkan, itu mampu membentuk suatu padatan. Artinya pada suhu ruang ini oleum kakao itu mampu memadat dan melebur. Pada proses ini nanti karena perbedaan kristalinitas, jadi polimorfi yang disebut dengan polimorfi itu satu senyawa itu punya poli banyak, morfi bentuk-bentuk kristal. Jadi kristal itu adalah penataan dari molekul-molekul yang ada di dalam oleum kakao itu. Misalkan ditata lurus-lurus itu bentuk 1, ditata miring-miring itu bentuk 2, ditata miring lurus itu bentuk 3. Tapi kalau penataannya tidak teratur, itu bukan kita sebut kristal, tapi amorf. Jadi simpel ceritanya seperti itu. Kristal itu kayak kalau kita menata seperti batu bata lah, misalkan batu bata itu kita susun ya, itu adalah penataan kisi kristal. Ada yang disusun miring, ada yang lurus, itu adalah bentuk-bentuk kristal. Di sini di oleum kakao ini memiliki dua bentuk kristal utama, ada bentuk alfa dan bentuk beta. Bentuk alfa ini memiliki karakteristik melting, jadi karakteristik melebur yang lebih rendah karena sifatnya yang metastabil. Ini adalah kristal alfa. Kemudian kristal beta ini merupakan kristal yang lebih stabil. Biasanya kristal yang lebih stabil itu akan memiliki karakteristik yang mana meltingnya lebih tinggi. Oleh karena itu, kristal beta ini harus kita pertahankan. Kenapa? Kalau meltingnya turun nanti di bawah suhu penyimpanan, dia tidak bisa memadat lagi. Oleh karena itu, kristal beta ini harus kita pertahankan. Jangan sampai kristal beta ini nanti berubah jadi alfa semua. Caranya bagaimana? Kita berikan proses nukleasi. Nukleasi itu adalah suatu cara yang mana ketika nanti oleum kakao ini melebur, kita kebablasan melebur semua, kita harus berikan seedingnya. Benih-benih kristalnya kita lebur, tambahkan saja oleum kakao yang belum dilebur. Nanti akan terbentuk kristal di situ. Tapi kalau kita lebur semua, nanti melebur semua, itu tidak bisa memadat kembali. Jadi kalau kita gunakan oleum kakao ini nanti harus kita perhatikan terkait dengan suhu dan lama kita meleburnya. Jangan sampai terlalu lama, kemudian melebur semua, nanti tidak bisa memadat. Ada dua cara, bisa kita lebur sampai sisa sepertiganya, atau kita lebur 2/3, setelah agak melebur itu kita ambil, kita tambahkan pada bagian sepertiga yang tidak ikut dilebur tadi. Jadi karakteristik ini ketika kita campurkan, nanti dia bisa memadat kembali. Kalau kita tidak paham teknik ini, maka nanti tidak akan jadi sediaan suppositoria. Dan banyak sekali, masukkan kulkas pun juga tidak bisa menjadi sediaan suppositoria, karena tidak bisa memadat kembali. Oleh karena itu harus kita perhatikan terkait dari cara peleburan basis oleum kakao ini. Oleum kakao ini sangat cocok sekali terutama untuk obat-obat yang sifatnya larut. Ketika kita gunakan basis
oleaginous atau basis lemak ini, kita harus pahami obat-obat yang kita gunakan itu harus obat-obat yang mudah larut. Kalau obatnya tidak mudah larut, dia suka lemak, ketika basisnya melebur, nanti basisnya ini akan mengikat obatnya dan obat tidak akan keluar dari basis. Kenapa demikian? Karena obatnya larut lemak, kondisinya berlemak, ya sudah, lemak dan lemak, dia suka dengan suka. Obatnya tidak bisa keluar dari sediaan yang melebur. Nah, itu efeknya juga akan lebih lama. Ya bisa berefek, tapi lebih lama. Berbeda dengan obat-obat mudah larut, ketika kita masukkan dalam sediaan suppositoria berbasis oleum kakao ini, ketika melebur, obat ini akan mampu keluar dari sediaan yang melebur, sehingga dia masuk ke dalam cairan rektum dan langsung diabsorpsi. Jadi kunci utama dalam membuat suatu sediaan suppositoria harus kita pahami terlebih dahulu obat kita ini larut di mana. Apakah dia mudah larut atau dia sukar larut. Kalau mudah larut kita pilih oleum kakao, nanti kalau dia sukar larut kita pilih basis yang larut air. Berbagai karakteristik dari oleum kakao tadi, baik dia memiliki keuntungan dari titik leburnya yang di bawah suhu tubuh, tapi dia memiliki tantangan juga terkait dari sifat polimorfisnya. Sifat polimorfis ini sangat berpengaruh sekali terhadap pemadatan kembali dari si oleum kakao ini. Adapun karakteristik dari beberapa basis fatty acid atau asam lemak atau trigliserid lainnya, yakni yang pertama jelas dia tidak terpengaruh oleh panas berlebih, artinya kalau Mas Mbak panaskan berlebih, basis fatty acid ataupun trigliserida ini asal dia tidak terdekomposisi, maka dia bisa memadat kembali. Kemudian berbeda dengan oleum kakao, ketika berbasis trigliserida, ini biasanya dia memiliki resisten yang lebih tinggi terhadap peristiwa oksidasi. Karena apa? Karena asam lemak itu bisa kita modifikasi. Jadi kalau oleum kakao itu ada komponen unsaturatednya atau asam lemak tidak jenuhnya, itu gampang sekali teroksidasi. Tapi kalau asam lemak atau trigliserid itu komponen utamanya adalah saturated fatty acid. Seperti asam palmitat, itu biasanya itu relatif tidak mudah teroksidasi dibandingkan oleum kakao. Kemudian perbedaan meltingnya dan proses solidifikasinya ini sangat kecil sekali, tidak lebar. Artinya, dia akan sangat gampang sekali membentuk padatan dan gampang sekali membentuk cairan atau melebur. Jadi itu gambarnya begini Mas Mbak, perbedaan antara melting dan solidifikasi itu begini. Jadi ketika kita panaskan suatu fatty acid ini sampai suhu misalkan asam palmitat ya, itu melebur di suhu 54, ya nanti 53 dia melebur, 54 melebur semua. Kalau kita turutkan nanti mulai 55 dia sudah agak memadat, 53 sudah langsung memadat. Itu sangat sempit sekali. Berbeda dengan oleum kakao itu lebih lebar. Kemudian ini basisnya itu biasanya tidak menempel, tidak lengket, dan mudah. Kemudian secara visual ini menguntungkan karena biasanya dia clear, bening, kemudian putih, bisa shiny, bisa juga dia tidak berbau. Tapi untuk yang oleum kakao itu agak lemah baunya, seperti ya bau-bau ya enak sih sebenarnya baunya, tapi kalau sudah teroksidasi ya tengik baunya. Oleh karena itu harus kita perhatikan terkait dengan karakteristik ini. Walaupun ini karakteristiknya powerful, tapi yang paling banyak digunakan itu adalah oleum kakao. Kemudian kita bahas basis yang kedua, yakni basis larut air dan basis yang bercampur dengan air. Jadi ada yang larut, ada yang bercampur. Oke, kita bahas dulu terlebih dahulu yang bercampur dengan air. Jadi ada basis yang namanya glycerinated gelatin. Nah, itu isinya gelatin 20%, gliserin 70%, dan air. Umumnya, basis ini biasanya digunakan untuk ovula atau suppositoria vaginal. Jadi, tidak mungkin kita masukkan oleum kakao berbasis minyak kok dimasukkan intravagina. Nanti tidak nyaman sekali. Oleh karena itu, digunakan glycerinated gelatin ini. Jadi, ada gelatin. Gelatin itu adalah suatu polimer yang kita ambil dari lemak atau tulang hewan ya, jadi dari
polimer hewani nanti itu mampu membentuk gel dicampur gliserin, penstabilnya, dan air. Jadi basisnya ini berbasis dengan air, makanya kita sebut miscible base. Nanti ketika kita masukkan ke dalam tubuh, dia nanti mampu melarut dan melunak. Dia tidak melebur tapi melunak dan melarut. Yang jadi perhatian di sini, glycerinated gelatin ini biasanya karakteristiknya itu memiliki karakteristik yang melunak yang lebih lambat dibandingkan oleum kakao. Tapi dia lebih lengket karena basis gelatin gel. Dan karakteristiknya juga higroskopis, artinya dia nyerap kelembapan dari lingkungan. Makanya beberapa basis tadi yang mana RH itu sangat mempengaruhi dari stabilitas basis gliserin gelatin ini. Nanti gelatin itu ketika pada kondisi penyimpanan tertentu ya, pada peningkatan suhu utamanya nanti bisa terinduksi peristiwa cross-linking, tautan silang. Jadi harusnya rantai polimernya itu lurus-lurus saja, nanti jadi bercabang-cabang dan saling berikatan. Efeknya apa? Basisnya ini akan semakin kuat dan semakin keras. Nanti proses melunaknya itu akan lebih lama lagi. Itu adalah karakteristik dari gliserin gelatin. Selain itu, karakteristiknya karena itu mengandung air, maka itu nanti bisa berpotensi ditumbuhi mikroba. Jadi harus kita hati-hati dalam proses pembuatannya. Bisa kita berikan suatu pengawet atau kita buat dalam kondisi khusus, misalkan kondisi steril. Tapi biasanya diberi pengawet sudah cukup. Kemudian untuk beberapa sediaan terkait dengan uretral suppositoria itu berbeda komponennya. Karena komponennya di sini yang uretra itu gelatin 60%, gliserin dan air itu masing-masing 20%. Karena karakteristik dalam vagina dan dalam uretra itu sangat berbeda, makanya komponennya berbeda. Ini jarang sekali kita buat. Kenapa? Karena gelatin yang kita buat itu bukan gelatin sembarangan. Gelatin yang kita gunakan untuk sediaan supo ini biasanya gelatin yang memiliki angka Bloom yang relatif tinggi. Jadi gelatin itu adalah suatu bahan dari polimer hewani. Kekuatan gelnya itu ditunjukkan dari angka Bloom pada gelatin itu. Nanti silahkan dibuka di farmakope terkait dengan penentuan angka Bloom dari gelatin biar lebih paham terkait dengan angka Bloom gelatin ini. Kemudian ada basis yang larut air, tadi basisnya bercampur dengan air, dia melunak ya. Ini basisnya tidak melebur. Tapi basis ini adalah melarut, nanti melarut pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ini biasanya kita sebut dengan PEG, polyethylene glycol. Nah, polyethylene glycol ini sangat cocok sekali untuk bahan aktif yang sukar larut. Nanti ketika bahan aktifnya ini sukar larut, maka nanti ketika kita masukkan di dalam sediaan polyethylene glycol ini, maka polyethylene glycol yang melarut ini akan memudahkan bahan aktif tersebut membantu kelarutannya. Sehingga nanti langsung bercampur dengan cairan rektum dan bisa diserap. Karena tadi yang jadi pedoman bagi kita adalah obat yang larut itu yang bisa diserap. Makanya obat yang larut tadi diformulasikan dalam basis larut minyak. Nanti dia akan lebih mudah keluar. Kalau di sini basisnya akan mudah keluar. Kenapa? Karena basisnya ini larut dengan air, maka cairan lektum juga basisnya air, kemudian malah bahkan nanti basis yang melebur ini akan membantu kelarutan dari obat yang sukar larut. Kemudian ketika kita lihat si PEG ini biasanya diikuti dengan suatu angka 400, 600, 1000, 1500, 4000, 6000, bahkan 8000. Angka-angka itu menggambarkan bobot molekul dari si PEG ini. Artinya ketika suatu PEG itu memiliki bobot molekul yang rendah, maka bentuknya akan cair. Kalau bobot molekulnya tinggi, itu bentuknya akan padat. Kemudian, basis ini itu diformulasikan atau diracik untuk melarut ya. Jadi dia tidak melebur di suhu tubuh. Jadi yang jadi pedoman nanti ketika kita mengkombinasikan dari PEG ini tidak harus suhunya 37. Akan tetapi kalau semakin rendah suhunya akan semakin cepat sediaan suppositoria ini untuk melebur.
Ini sudah saya buat hubungan antara bobot molekul atau angka di belakang PEG itu yang saya tunjukkan dengan molecular weight dan melting point-nya. Ini ada PEG 300, 400, saya tandai dengan warna merah. Ini menunjukkan dia fasenya cairan karena melebur, titik leburnya itu di bawah suhu ruang. Jadi yang berwarna merah ini berbentuk cairan karena titik leburnya di bawah suhu ruang. Itu titik leburnya ada yang minus 15, ada yang 8. Jadi bentuknya adalah cairan. Karena suhu ruang kita ya 20, 26, 27. Nanti ketika PEG itu di suhu tersebut ya bentuknya cair karena suhu itu di atas suhu meleburnya. Kemudian ada PEG 600, kemudian PEG 1000 karena mendekati dari suhu ruang, maka bentuknya semisolida. Semisolida itu kayak seleb, itu semisolida. Kemudian ada beberapa PEG, misalkan PEG 1500, PEG 2000, PEG 4000, PEG 6000, bahkan PEG 8000 itu bentuknya padat. Artinya, kita dalam membuat suatu suppositoria itu bisa kombinasi dari berbagai macam PEG ini. Intinya PEG itu kita kombinasikan dengan tujuan agar obatnya itu nanti mudah terlarut. Jangan sampai suppositorianya keras sekali dimasukkan, nanti terlalu lama malah obatnya kedorong keluar. Gara-gara kita buang air besar. Oleh karena itu, dalam merancang sediaan suppositoria atau meracik sediaan suppositoria, basis yang kita gunakan itu harus kita pilih dengan tepat. Tadi terkait dengan kelarutan ya. Yang kedua, kalau kita pilih PEG, kita akan gunakan kombinasi yang tepat. Artinya jangan PEG 4000 dengan 6000, kita gunakan 4000 dengan 400, atau 6000 dengan 400, atau 4000 dengan 1000 kita kombinasikan. Jangan sampai melting point-nya tidak terlalu tinggi, karena melting point semakin tinggi itu akan menyulitkan atau proses pelarutannya relatif lebih lama dibanding PEG yang memiliki melting point yang rendah. Tapi kalau PEG-nya semakin rendah, melting point-nya tidak acceptable. Karena sediaan ini nanti relatif lunak sekali, maka bahkan stabilitas fisiknya akan bermasalah. Tapi kalau sediaannya itu keras sekali, PEG 8000, stabilitas fisik bagus sekali, mengkilat bagus itu, tapi tidak melebur-lebur. Oleh karena itu perlu kita kombinasikan untuk mendapatkan karakteristik stabilitas fisik yang bagus, kemudian kemampuan melebur yang bagus juga. Kemudian yang jadi pedoman di sini bahwa basis ini mudah sekali menyerap air. Nanti ketika basis ini dan basis gliserin gelatin itu mudah menyerap air sekali. Nanti ketika kita masukkan ke dalam rektal, itu nanti akan menyerap air dalam jumlah yang tinggi. Resikonya apa? Nanti bisa jadi rektum kita iritasi karena air yang ada di rektum itu jumlahnya sedikit, dia diserap oleh basis kita. Nanti malah jadi iritasi. Oleh karena itu sebelum digunakan biasanya akan dicelupkan di air terlebih dahulu agar memudahkan proses dimasukkan juga lebih mudah. Karena kalau menyerap air itu kita masukkan akan susah. Karena tidak licin nanti kalau kita masukkan ke dalam air terlebih dahulu, baru kita masukkan akan lebih mudah proses pemberiannya. Itu adalah penggunaan basis yang larut dan basis yang bercampur dengan air. Kemudian ada basis yang terakhir, ini basis miscellaneous atau basis campuran. Dia terdiri dari basis lemak atau basis air, jadi bisa ada campurannya. Biasanya merupakan basis yang memiliki gugus larut air dan basis yang memiliki gugus larut minyak atau kita sebut dengan surfaktan. Salah satu contohnya adalah polioksil 40 monostearat, itu isinya monodistearat, kemudian ada gugus polioksilnya. Polioksil itu yang gugus larut airnya, kemudian stearatnya ini yang larut minyaknya. Artinya di sini itu lebih cocok ya untuk menghantarkan atau untuk pemberian suppositoria jika bahan aktifnya itu sukar larut. Kenapa? Karena dia akan membantu proses kelarutannya. Ini lebih lebar penggunaannya dibandingkan kita basis larut air. Tapi untuk obat yang mudah larut gimana? Tidak masalah, bisa juga kita berikan lewat basis ini.
Ini melting point-nya juga relatif mendekati suhu tubuh 39 sampai 45. Tapi basis ini relatif jarang digunakan. Yang paling banyak digunakan itu oleum kakao dan PEG. Mungkin beberapa bahan, misalkan polioksil 40 monostearat ini kita tambahkan dalam basis PEG ataupun basis oleogenus juga bisa kita kombinasi di situ untuk memperoleh karakteristik suppositoria yang ideal. Akan tapi untuk proses peracikan itu paling banyak kita gunakan ada oleum kakao dan PEG. Itu adalah terkait dengan basis-basis. Intinya basis itu ada 3, yakni basis suppositoria berbasis lemak, kemudian basis suppositoria larut air atau bercampur dengan air, dan basis campur. Jadi yang perlu kita tekankan lebih lanjut, yang paling banyak digunakan itu ada oleum kakao dan PEG. Demikian diskusi kita di bagian pertama. Nanti akan kita lanjutkan pada bagian kedua, yakni terkait dengan teknik pembuatan dan perhitungan bilangan pengganti pada proses pembuatan sediaan suppositoria. Semoga kita dalam kondisi sehat selalu dan jangan lupa untuk berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.